Bentar ya, seruput kopi dulu, ada motor lewat. Hai, sampai jumpa lagi teman-teman. Sudah ngopi kopi Indonesia dengan rasa Bhinneka Tunggal Ika? Kalau belum, nanti kita ngopi. Sebelumnya saya minta maaf, agak terganggu dengan suara pompa air. Ya maaf, tinggal di kampung, jadi semuanya ada di sini. Baik, di episode vlog praktek 7 ini kita akan mencoba memperhatikan benda yang silindris. Ya, benda silindris. Nah, ini agak susah teman-teman. Kenapa? Karena penampang bendanya itu 180 derajat. Jadi dia mendapat pantulan dari apa yang ada di depan benda ini. Ya. Nah, cara motretnya gimana? Ya, kita bisa kasih penghalang atau reflektor sehingga pantulan hanya dapat dari reflektor. Ya, nanti kita lihat di studio. Jelas teman-teman? Jadi di vlog 7 ini, praktek 7 ini kita memotret benda-benda silindris. Ya, ada yang botol, ada yang kaleng seperti ini. Dan saya banyak melihat bahwa ada benda hitam atau warna hitam di tengah-tengah. Pertemuan cahaya yang tidak nyambung. Nah, itu menurut saya itu kurang bagus. Yang bagus adalah permukaannya rata. Tidak ada putusan cahaya, ya, tidak ada cahaya yang terputus di sini. Jadi jangan rata, tiba-tiba hitam, terus baru rata lagi. Oke teman-teman, kita masuk studio, kita lihat Mas Pur dan Bang Erik sudah siapkan apa. Oke, siap. Kiri. Yes. Aha. Tahan ya. Oke, good. Ya, cukup. Hai teman-teman, kali ini kita mencoba motret benda yang bentuknya silindris. Seperti ini. Ini silindris, ya, seperti waktu itu kita motret aqua. Ini juga silindris. Nah, kenapa saya pakai reflektor yang melengkung semuanya? Karena ini penampang objek akan memantulkan cahaya yang ada, sehingga harus rata. Ya, kita tidak boleh di tengah-tengahnya ada hitam. Ya, tidak boleh. Itu udah merusak objek. Jadi kita usahakan pantulan yang jatuh ke objek itu rata. Nah, kita bikinkan reflektor yang melengkung seperti ini. Oke? Ya. Ini tadi udah botol yang kategorinya ada opak dan translucent. Sekarang saya mau pakai yang opak saja. Oke, Mas Pur. Kita mainkan lagi reflektor. Iya. Oke. 1, 2, tahan. Oke, saya rubah diafragma. Yes. Oke teman-teman, jangan lupa tripod. Kita makan 5 piring pun masih tremor nanti. Tapi kalau tripod pasti gambarnya tidak goyang. Ya. Saya menggunakan teknik lighting strobis. Tapi sebelumnya saya ukur dengan flash meter. Berapa kekuatan cahaya yang jatuh ke objek. Oke. Kita bahas di kelas dengan papan tulis kita. Mari teman-teman. Oke. Hai. Kita ke papan tulis. Ya. Seperti saya katakan tadi, kita akan memotret benda-benda yang bentuknya silindris. Benda silindris. Silinder. Ya, bentuknya kira-kira seperti inilah. Itu. Ya. Nah, kelemahan dari benda-benda ini atau tingkat kesulitannya adalah dia penampangnya 180 derajat.
Jadi dia dapat pantulan dari permukaan yang ada di depan dia. Ini merepotkan karena bisa belontang-belonteng di sini. Ya. Nah, saya menggunakan cara yang sederhana. Saya beri karton ini bendanya, lalu ini saya bolongin, ada kamera saya di sini. Jadi lampunya dari pas di belakang dia, di atas, ya. Jadi cahayanya mantul ke sini dan ke depan. Jadi rata ini, ya. Silindris ini 180 derajat tertutup oleh reflektor. Itu caranya. Yang paling sederhana. Ada beberapa cara sebetulnya, teman-teman bisa mengeksplor. Tapi prinsipnya adalah benda silindris, kesulitan adalah dia permukaannya 180 derajat. Ya, di permukaan ini akan mantul, apalagi kalau ini reflektif. Wah, kelihatan tuh yang ada di depan ini. Itu yang merepotkan. Ya, nanti teman-teman bisa lihat cara saya memotret. Lalu ada juga benda yang silindris seperti ini, botol. Kalau ini kategorinya masih opak, tidak tembus pandang, ini ada translucent, tembus pandang dan ada tulisan yang opak. Bagaimana motretnya? Hampir sama, tapi pantulannya harus lebih kuat di sini supaya ininya tulisannya keluar. Jelas ya teman-teman? Dan hati-hati kalau botol lehernya, karena di sini ada apa istilah punggung botol, ya, ada bahunya di sini. Nah, di bahu ini kadang-kadang mantul ini cahaya dari flash yang kita pergunakan, baik itu teknik strobis atau pakai lampu studio yang monolog. Jadi kelihatan pantulan itu ada di mana. Dan ya zaman sekarang jauh lebih mudah ya. Pantulan-pantulan yang mengganggu itu bisa kita hilangkan di software Photoshop. Tinggal stem tool hilang. Tapi zaman dulu pakai film nggak bisa teman-teman. Ya, itu bedanya. Kesulitan zaman sekarang bisa diatasi dengan software digital. Oke teman-teman, ini bukan tutorial dan bukan dihafal. Prinsipnya adalah silindris penampangnya 180 derajat. Kalau dia reflektif, apa yang ada di depan dia akan mantul di permukaan silindris ini. Itu yang harus kita antisipasi. Oke teman-teman, silakan melihat apa yang saya lakukan di studio. Dan sekali lagi, ini bukan hafalan, bukan tutorial, tapi teman-teman mengeksplor apa yang kita lakukan kalau ketemu objek yang bentuknya silindris. Oke teman-teman, sampai jumpa di vlog 8. Kita motret permukaan yang bertekstur. Baik, selamat mencoba silindris. Oke. Gimana teman-teman? Sudah lihat tadi cara motretnya? Untuk benda yang permukaannya silindris, botol seperti ini, ya. Kebetulan ini tidak terlalu reflektif, ya. Dan ini sedikit opak dia. Dan tadi kita coba juga botol yang ini, ya. Nah, kesulitan saya pada saat motret botol ini adalah tulisan produk ini harus keluar, teman-teman. Ya, ini agak-agak susah karena dia translucent dan ada opak di sini. Hati-hati, leher botol dia ada gelombang lehernya. Di sini suka ada pantulan putih, pantulan dari lampu. Kalau bisa itu dihilangkan. Ya, walaupun sekarang bisa kita koreksi dengan software Photoshop kalau digital. Kita tinggal stem tool pantulan-pantulan yang tidak diperlukan atau mengganggu dari produk. Tapi idealnya satu kali potret selesai. Oke teman-teman, ini bukan tutorial ya, ini hanya untuk lebih men-trigger teman-teman memaksimalkan permainan teknik cahaya terhadap objek-objek yang bentuknya silindris. Oke teman-teman, ikuti juga IG saya Kesatrian125 ya, teman-teman bisa lihat informasi apa yang saya lakukan. Dan saya tunggu pertanyaan dan jangan lupa subscribe. Oke teman-teman,
Sampai jumpa di vlog praktek 8. Kita akan motret permukaan yang tekstur. Oke teman-teman, sampai minggu depan.